Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya kita memuji Allah dan memujinya serta terus memujinya karena nikmat Allah yang sangat besar kepada kita yang telah melembutkan hati-hati kita. Dan tentunya kita pun hanya meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai wujud dari pembuktian kita terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka kita hanya meminta kepadanya dan meminta pertolongan kepadanya, dan kita juga senantiasa berlindung yakni dari keburukan-keburukan diri kita dan kejelekan-kejelekan dari amal-amal kita. Karena sungguh barang siapa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada satu manusia pun yang dapat menyesatkannya. Namun barang siapa yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala sesatkan, maka sungguh tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa memberinya petunjuk. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Allah minta kepada kita haqqa tuqatih, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, bukan ketakwaan yang berada di pinggiran, ya, sebagaimana orang-orang yang mereka hanya bertakwa kepada Allah ketika mereka diberikan kelapangan, namun mereka ternyata menjadi hamba-hamba Allah yang fasik ketika diberikan kesempitan. Maka Allah meminta kepada kita haqqa tuqatih, yakni seseorang bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya. Kenapa? Karena lanjutannya kata Allah, jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, yakni engkau menyerahkan dirimu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hal itu tidak akan diraih oleh seorang hamba kecuali dia bersungguh-sungguh di dalam bertakwa kepada Allah. Lalu Allah ingatkan kita lagi, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian. Allah panggil kita manusia. Kenapa? Agar kita ingat kita ini hanya makhluk yang bernama manusia. Jangan sombong, jangan merasa besar. Dan orang yang sombong itu kata Allah apa? Yakni orang-orang yang menolak kebenaran, sebagaimana dari lisan Nabi SAW, al-kibar bataral haq wa ghamtun nas, yakni orang-orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka kita diingatkan, wahai manusia sekalian, ingat engkau itu diciptakan dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Lalu dengan itu diciptakan pasangannya Hawa. Lalu setelah itu dijadikan kita berkembang biak menjadi banyak di antara laki-laki dan perempuan. Maka sekali lagi kata Allah, bertakwalah kepada Allah, yang dengan nama Allah itu kita saling meminta. Kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah minta kita menyambung tali silaturahim.
bukan memutusnya, tapi disambung. Dan Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa mengawasi amal-amal hambanya. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala ingatkan kita juga, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepada Allah. Dengan apa? Yakni dengan ucapan yang benar. Dengan ucapan yang benar. Apa itu ucapan yang benar? Yakni ucapan yang dilandasi dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan apa itu ilmu? Qala Allah wa qala Rasul. Maka ucapan seorang mukmin harus berucap di atas ucapan yang benar, di atas ilmu. Dan ilmu itu dilandasi dengan qala Allah wa qala Rasul. Kenapa? Karena siapa yang ucapannya benar, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memperbaiki amal-amalnya. Yang tadinya amalnya bercampur antara tauhid dengan kesyirikan, maka Allah akan luruskan dia di atas tauhid. Yang tadinya amalannya bercampur antara sunnah dengan bid'ah, maka Allah akan teguhkan dia di atas sunnah. Yang tadinya amalnya bercampur baur dengan kemaksiatan, maka Allah kokohkan dia di atas ketaatan. Allahu Akbar. Maka inilah pentingnya seorang menuntut ilmu. Karena lisan yang lurus dipandu dengan qala Allah wa qala Rasul, maka dia akan diperbaiki amal-amalnya. Dan ketika amalnya telah diperbaiki, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Allah ampuni dosa-dosanya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala ingatkan, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Artinya untuk menjalankan semua itu tidak ada jalan lain bagi seorang mukmin kecuali taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Maka siapa yang mendapati demikian, sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang sangat agung. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, wahai saudaraku. Bukan kemenangan yang sifatnya temporary, yang hanya 5 tahunan, yang hanya 3 tahunan, tapi itulah kemenangan yang sesungguh-sungguhnya. Lalu Nabi SAW ingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim yang setiap beliau baca dalam khutbah hajatnya. Kata beliau, camkan sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Maka seorang mukmin hendaknya akrab dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk, kata Nabi SAW, petunjuk yakni untuk menjalankan Al-Quran, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ikuti sunnah-sunnah yang lain, cukuplah berpegang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah tertunjuki. Dan Nabi SAW mengingatkan, dan seburuk-buruk perkara dalam agama ini, dalam perkara ad-din, maka perkara yang diada-adakan. Karena kenapa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini telah sempurna, tidak perlu ditambah sedikit pun. Wallahi agama kita telah sempurna. Bahkan Nabi SAW telah mengingatkan, ma baqiya syai'un, tidak tersisa, kata Nabi SAW, sekecil apapun yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian kepada neraka, kecuali telah aku sampaikan. Ya. Maka kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum, sampai-sampai burung yang mengepakkan sayapnya kami diajarkan ilmunya. Allahu Akbar. Ya. Maka hendaknya seseorang menjauhkan dari perkara yang diada-adakan. Kenapa? Siapa yang jatuh kepada perkara yang diada-adakan, maka dia akan jatuh kepada perkara yang baru dalam agama ini. Maka kalau orang jatuh kepada perkara yang baru, apa yang terjadi? Maka dia pasti akan tersesat, kata Nabi SAW. Walaupun hal itu dipandang indah, dipandang baik oleh manusia. Karena yang mengatakan sesat adalah Nabi SAW. Dan ucapan Nabi itu wahyu,
wa ma yantiqul anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka kata Nabi SAW, siapa yang jatuh kepada perkara yang baru, maka dia akan tersesat. Dan siapa yang tersesat, maka ujungnya adalah api neraka Allahu Jalla wa'ala yang panasnya 70 kali lebih panas daripada sepanas-panasnya api di dunia. Allahu Akbar. Selawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali. Karena kita ini ahlus sunnah. Dan ahlus sunnah itu begitu mencintai dan mengagungkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada seluruh umat yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Baik, saudaraku sekalian, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas sebuah ibadah yang sifatnya wajib. Dan ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar. Apa itu? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya karena kita hidup di zaman penuh fitnah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mensifatinya wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Ada seseorang, Pak, di waktu pagi beriman, di waktu sore telah kufur. Allahu Akbar. Saking luar biasa fitnahnya. Ya. Maka hari ini kita telah melihat bagaimana kaum muslimin terfitnah. Ya. Bagaimana ujian-ujian kaum muslimin sehingga mereka terkadang tidak bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Betapa banyak hari ini seseorang berjalan di atas kebatilan, namun dia merasa berada di atas kebenaran. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui bagaimana hakikat seseorang dikatakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itu bukan sekedar mengklaim. Sebagaimana nama kita ahlu sunnah, semua orang bahkan mengklaim saya ahlu sunnah. Namun siapa yang menjadi ahlu sunnah? yakni orang-orang yang berpegang di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita mulai kajian ini dalam sebuah kisah, yakni dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhum. Yakni dia berkata bahwa kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Nabi memegang tangan siapa? Al-Faruq, sahabat agung Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, yang mendapatkan gelar Al-Faruq, orang yang paling bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Orang yang kata Nabi, seandainya ada Nabi setelahku, Umarlah orangnya. Orang yang apabila melalui sebuah lembah berjalan lalu ada syaitan, maka syaitan akan putar cari jalan lain, Pak. Maka Nabi sedang memegang tangan Umar radhiyallahu anhum. Maka saking senangnya Umar dipegang tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Umar radhiyallahu anhum berkata, "La anta ahabba ila min kulli syai'in illa min nafsi." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, la anta, engkau ya Rasulullah, itu lebih aku cintai dari segala apapun kecuali diriku." Kecuali diriku. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak, la Umar, tidak wahai Umar, tidak begitu wahai Umar." Kata Nabi SAW, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Jalla wa'ala, kalian tidak dikatakan beriman dengan sempurna sampai kalian mencintai aku lebih dari segala apapun.
hatta sampai-sampai terhadap diri kita sendiri. Ya. Maka Umar berkata, fa innahu al-an, sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu bahkan dari diriku sendiri. Maka setelah itu Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar. Lihat Pak, ini orang sekali Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jujur. Dan memang kebanyakan di antara kita pun, siapa yang belum mengilmui betul-betul, maka dia pun akan mendapati dirinya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Terkadang seseorang mencintai Rasulullah luar biasa, tapi dia masih lebih mencintai diri dia. Ternyata dia masih memikirkan dirinya. Tapi ternyata Nabi SAW memberikan permisalan, yakni seseorang tidak akan bisa dikatakan mendapatkan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai Nabi SAW dari apapun, termasuk diri kita. Lihat kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Ya, kata Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman dengan sempurna di antara kalian. Tidak dikatakan imannya sempurna, ya. Artinya iman pun berarti bertingkat-tingkat, ya. Hatta sampai apa? Akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, salah seorang di antara kalian tidak akan dipandang imannya sempurna sampai aku lebih dicintainya. Dari siapa? Yakni daripada anaknya, daripada orang tuanya, bapak-bapaknya, nenek moyangnya, dan dari seluruh manusia. Hadis ini Pak, ini memberikan faedah yang sangat luar biasa. Kenapa Pak? Ketika Nabi mengkaitkan rasa cinta itu kepada dirinya sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan tanda iman yang pertama, bahkan kesempurnaan iman. Maka siapa yang mau sempurna imannya, maka hendaknya dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun syaratnya ternyata mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus melebihi dari, bayangkan pertama, anaknya. Berapa banyak orang Pak kalah ketika berhadapan dengan anak, dia melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Sahih? Kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kita tahu kadang-kadang ini tidak boleh, jelas haram, tapi anaknya terus meminta dan meminta. Atau ada kebutuhan untuk anaknya, akhirnya dengan cara yang haram, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dia berjalan di atasnya. Atau ada seseorang, dia kalah dengan perkataan bapaknya, nenek moyangnya. Dan nenek moyang ini Pak, ini penyakit kronis paling berat. Oleh karena itu pantas, ya, nanti PR di rumah, silakan buka dalam Al-Quran, ya, Allah ulang sampai 3 kali dengan redaksi yang betul-betul mirip. Al-Baqarah 170, ya. Nanti buka lagi junto ke surat Al-Maidah 104, junto lagi surat Luqman ayat 21. Semuanya perintah Allah. Ketika Allah ajak, kembalilah kepada apa yang diturunkan Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua jawabannya sama. Cukuplah kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami. Allahu Akbar. Bahkan yang menjadi penghalang hidayah kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa paman Nabi? Abu Thalib. Yang membela dakwah Nabi ketika di ujung hayatnya
Nabi katakan, ucapkan wahai ammi, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan membelamu di hadapan Allah. Lalu apa kata Abu Lahab? Apakah engkau tega meninggalkan agama bapak-bapak kita? Gimana? Goyang, Pak. Ketika dibicarakan nenek moyang, kebiasaan bapak-bapaknya, manusia akan goyang. Akhirnya kalah. Dan ini yang terjadi. Berapa banyak kaum muslimin hari ini, tatkala dihadapkannya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dihadapkan pula dengan kebiasaan nenek moyang, apa yang terjadi? Dikalahkanlah akhirnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya orang-orang yang Allah berikan kekokohan iman dan Allah menghendaki kebaikan atasnya, maka orang itu dikokohkan sehingga dia tetap berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya sampai disebutkan, Nabi katakan, dari anak-anaknya, dari orang tuanya, ya, bapak-bapaknya, dan kebanyakan manusia. Kenapa, Pak? Banyak orang susah dapat hidayah karena gak enak apa kata orang, Pak. Aduh, saya sih tahu sebetulnya yang hak yang ini, saya tahu sebetulnya yang benar yang ini, tapi gimana ya? Karena sudah kebanyakan orang begitu. Kalau saya tidak ikuti, maka saya takut dimusuhi oleh manusia. Dan memang, Pak, berada di atas kebenaran itu jumlahnya sedikit. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekkah 13 tahun, yang ikut hijrah berapa orang? Enggak sampai 70. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 1000 tahun kurang 50. Kata Allah, yang ikut kapalnya tidak lebih dari 70. Bahkan kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat ada seorang Nabi tidak ada pengikutnya, satu pun nggak ada. Jangan kita berkata mungkin nabinya dakwahnya salah, tapi memang kebanyakan manusia itu membenci kebenaran. Ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah tegaskan dalam surah Al-An'am di ayat ke-116, siapa yang mengikuti kebanyakan manusia, pasti dia akan tersesat. Maka jangan sampai pemikiran kita yakni ikut yang banyak, tapi ikutilah yang benar. Dan yang benar itu adalah yang di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan. Dan kita lihat hari ini, apalagi makin di akhir zaman, Nabi telah mengatakan umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah. Satu yang selamat, 72 terancam bisa masuk ke dalam api neraka. Maka seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, sifati kepada kami ya Rasulullah golongan-golongan yang tersesat itu. Maka Nabi SAW mengatakan setiap golongan tersebut ada penyerunya, dan penyerunya itu kulitnya sama dengan kita dan berbahasa dengan bahasa kita. Lihat, artinya KTP-nya Islam juga, tapi dia menyeru kepada keluar dari siratal mustaqim. Maka berhati-hatilah, ya. Dan kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah yang begitu gelap terkadang sehingga manusia sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Contoh besar, Pak. Mungkin di antara kita sudah ada yang sering mendengar, hati-hati, jangan mengambil ilmu dari ahli ilmu dari Mekah dan Madinah. Coba, ini diselentingkan yang demikian, Pak. Kenapa katanya, Pak? Karena Mekah dan Madinah ini pusatnya teroris. Karena Mekah dan Madinah ini pusatnya Wahabi, aliran keras,
Padahal Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengatakan 2 kota yang tidak akan dimasuki Dajjal di mana Pak? Mekah dan Madinah. Pondok Kelapa kira-kira datang nggak Dajjal Pak? Pasti datang Pak. Pasti. Ya. Mekah dan Madinah aman. Bagaimana seseorang memfitnah Mekah dan Madinah sementara kota itu saja dilindungi dari Dajjal? Maka begitulah. Dan fakta padahal orang-orang yang pernah haji, yang pernah umroh, apakah ada yang pernah ketika haji dan umroh disesat-sesatkan? Apa pernah dibunuh-bunuhi? Nggak ada. Bagaimana justru mereka menyambut, ya, memberikan pelayanan kepada kaum muslimin, ya. Ya. Tapi hati-hatilah, begitulah pada hari ini, ya, ujian kita. Taib. Jamaah sekalian, Nabi SAW begitu mencintai kita. Lihat di dalam hadis yang sahih, ya, dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara." Kata Nabi SAW, perumpamaanku dengan kalian seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Lalu bagaimana? Kata Nabi, faja'alal janadibu wal farash. Lalu laron-laron itu hendak masuk ke dalam api. Siapa laron-laron itu Pak? Siapa lagi kalau bukan kita? Kita ini mudah terkena syubhat dan syahwat. Maka laron-laron itu hendak masuk ke dalam api. Lalu kata Nabi SAW, maka aku hendak memegang ikat-ikat pinggang kalian. Allahu Akbar, lihat bahasanya Pak. Nabi pegang ikat pinggang kita. Agar apa? Agar kita tidak terjatuh ke dalam api. Namun ternyata kata Nabi SAW, kalian lebih menyukai api itu. Maka terlepaslah dari peganganku. Allahu Akbar. Lihat Nabi memperandaikan seseorang, ya, umatnya itu dengan dirinya seperti seseorang yang memegang ikat pinggangnya. Lihat bagaimana cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepantasnya orang yang mencintai kita itu kita cintai juga. Dan lihat, bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ana faratukum alal haud." Aku tunggu kalian di telagaku. Lihat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ana faratukum alal haud." Siapa yang memahami kaidah bahasa Arab yang fasih, maka dia memahami bahasa Nabi ini. Artinya Nabi berada di haudnya, di telaganya lebih dahulu. Lalu Nabi SAW menyiapkan dengan cangkir-cangkir yang jumlahnya lebih banyak daripada bintang di langit, menyiapkan air yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih harum daripada kasturi. Siapa yang meminumnya, sungguh dia tidak akan pernah haus selama-lamanya, abadan. Lihat, Nabi menunggu kita yang butuh bertahun-tahun untuk memutuskan diri dari riba, yang kita sering terlambat salat berjamaah, yang kita masih suka pikir-pikir untuk mengikuti sunnah Rasul, salah satunya menumbuhkan janggut, yang kita ibu-ibu butuh waktu belasan tahun bahkan puluhan tahun untuk memutuskan berhijab. Allahu Akbar. Itu Nabi tunggu tuh. Allahu Akbar. Dan bayangkan Pak, kalau di sini rata-rata laki-laki ini pencinta bola, ya. Nomor berapa kaosnya? Hah? Oh, nomor 10. Nomor 10 siapa tuh? Nah, Messi. Kira-kira kalau Messi menghidangkan satu cangkir kopi di hadapan antum, gimana perasaan antum? Alhamdulillah.
Tapi kita ambil benang merahnya di sini. Walaupun tidak boleh, ya, hendaknya seorang muslim dia tidak boleh mencintai orang kafir berlebih-lebihan. Ya, nanti insya Allah kita sebutkan hadisnya. Ya. Namun yang jelas, artinya kita ambil benang merahnya. Kalau ada orang yang kita cintai, kita kagumi, lalu menyediakan minuman di hadapan kita, Masya Allah, itu bahagianya luar. Bayangkan antum yang selama ini bersalawat sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu berada di hadapan antum menyuguhkan minuman yang membuat antum tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya abadan. Allahu akbar. Maka setiap orang yang berakal, maka tentunya dia akan berusaha untuk memperjuangkan yang demikian. Maka Nabi SAW begitu mencintai kita, maka sudah sepantasnya kita yakni membalas cinta Nabi SAW. Ya. Maka lihat Pak, pesan Al-Imam Syafi'i. Siapa Pak? Imam Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i Pak? Siapa nama Imam Syafi'i Pak? Muhammad bin Idris. Lahir tahun berapa Pak? Nah, ini katanya kenal nih Imam Syafi'i ini. Lahir tahun berapa? Wafat tahun berapa? Nah, kalau Ronaldo hafal nggak Pak? Lahirnya tahun berapa? Taib. Muhammad bin Idris rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, kata beliau apa? Lau kana hubbuka sadiqan. Kata beliau, kalaulah cintamu itu jujur, kalaulah cintamu itu tulus, cintamu itu benar, maka kata beliau apa? La'ata'natu innal muhibba liman yuhibbul muti'. Maka pastilah engkau mentaati dirinya. Mentaati siapa? Orang yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya yang mencintai pasti akan taat kepada yang ia cintai. Lihat tuh bahasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka dari perkataan beliau bisa kita pahami, orang yang sekedar ngaku-ngaku cinta Nabi tapi tidak taat kepada Nabi, tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu hanyalah pengakuan semata. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mu'minin fil hadis, orang yang di kepalanya ada 1 juta sanad hadis. Kata beliau, seandainya engkau bisa mendapati, engkau menyisir rambutmu dengan mendapati riwayat bagaimana Nabi menyisir rambutnya, lakukan. Sampai seperti itu. Lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, orang yang gaya berjalannya paling mirip sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai gaya jalannya ditiru. Karena begitulah konsekuensi orang yang mencintai. Maka dia akan taat. Ya, dia akan taat. Kata Al-Qadi Iyad rahimallahu taala, "I'lam," kata beliau, ketahuilah kata beliau. Orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan berusaha untuk mencari kecocokan dan mencocokkan dirinya dengan apa yang ia cintai. Ini namanya cinta. Maka lihat bagaimana akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah harusnya kita berakidah. Bagaimana Nabi bermuamalah? Bagaimana Nabi berekonomi? Bagaimana Nabi SAW kepada istri-istrinya? Nabi itu sama istri-istrinya Pak sangat baik, Masya Allah. Kata Nabi, khairukum wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kalau kita sama istri kita keras, ya, sama istri kita enggak berbuat yang ma'ruf, tidak memberikan uzur, maka kita masih jauh dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, begitu baik sama istri-istrinya. Kata Anas bin Malik, aku 10 tahun membantu di rumah Nabi SAW, Nabi enggak pernah bertanya, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Ya. Maka lihat, ini akhlak Nabi SAW. Salat,
Bagaimana kita sholat, Pak? Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah sebagaimana aku sholat. Jangan sholat ini ikut golongan masing-masing. Maka seorang muslim wajib buka kitab hadis, buka kitab salat, bagaimana Nabi takbir, bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi i'tidal. Dan orang yang mencintai Nabi SAW dan kembali kepada sunnahnya, maka dia akan selamat dari penyakit ta'assub. Apa ta'assub? Berlebih-lebihan terhadap kelompok. Lihat orang-orang yang ta'assub, kasihan, Pak. Dia menganggap orang di luar kelompoknya sesat. Dia menganggap benderanya hanya yang paling benar. Padahal harusnya yang paling benar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpegang di atas sunnah Rasulullah SAW, dia akan mengeluarkan dirinya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dia akan menjadikan kecintaan kepada seluruh kaum muslimin. Tapi ketika dia jauh dari sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan ta'assub kepada kelompoknya. Lihat, hati-hati, Pak. Ya, apalagi nanti tahun depan ada apa, Pak? Nah, jangan sampai kaum muslimin berpecah belah. Kita tetap bersaudara, Pak. Doakan siapapun pemimpin kita, selama dia muslim, doakan. Pernahkah kita menangis ketika sholat malam mendoakan pemimpin kita? Itu doakan pemimpin kita. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, seandainya aku punya satu doa yang diijabah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, aku akan doakan pemimpinku. Dan kata Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu ta'ala, siapa yang mendoakan pemimpinnya, dialah ahlu sunnah. Dan siapa yang suka mencaci maki, hanya mencaci makinya, maka dia ahlul bid'ah. Perhatikan baik-baik. Maka ahlu sunnah itu hobinya mendoakan, bukan menjelek-jelekan orang. Doakan, ya. Maka ikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka tadi kita ikuti kecocokan kita dengan Nabi, berusaha untuk berakhlak seperti akhlak Nabi SAW. Ya. Taib. Nabi SAW dalam perkara beragama, dalam perkara ibadah pun, beliau telah mengatakan, memberikan wejangan dalam hadis riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang beramal dengan satu amalan, kata Nabi, yang tidak datang dari kami tidak ajarkan, kami tidak perintahkan, kami tidak rekomendasikan, tidak direkomendasikan, tidak dibenarkan oleh Nabi SAW, fahuwa rad, maka amalan itu tertolak. Maka seorang mukmin hendaknya ketika dia beribadah, beramal, dia jadikan hadis ini pondasi. Maka cukuplah dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu akan selamat dan pasti diterima. Karena siapa yang beramal dengan sesuatu yang dia menganggap baik padahal tidak datang dari Nabi, kata Al-Imam Malik, Pak, ini Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, pemilik kitab Al-Muwatta, kata beliau, "Manittada'a," siapa yang beramal atau dia berkata-kata sesuatu perkara masalah din padahal tidak datang dari Nabi, dia menganggap baik perbuatannya itu, sungguh orang ini secara tidak langsung telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah. Berat, Pak. Kenapa? Li'an Allah yaqul, karena kata Imam Malik, karena Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Aku telah sempurnakan agamamu pada hari ini. Dan ketika haji wada, Nabi SAW telah mengatakan, aku telah sampaikan semuanya. Siapa yang hadir, hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Maka kalau ada orang memberikan catatan kaki, ya,
dia membuat-buat dalam perkara agama ini, sama saja dia sedang menuduh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah. Dan tidak patut orang yang mencintai Rasulullah melakukan yang demikian. Karena orang tadi yang mencintai Rasulullah, kata Al-Imam Qadi Iyad, hendaknya dia berusaha mencocokkan dirinya dengan apa yang ia cintai. Maka prinsipnya bagaimana? Kita ikuti firman Allah. Apa kata Allah? Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi SAW berikan kepadamu, ambil. Ya, apa yang diperintahkan Nabi untuk kita, ambil, laksanakan. Gimana melaksanakannya? Fattaqullahu mastata'tum. Misalkan Nabi contohkan sholat malam. Nabi sholat malamnya Pak, rakaat pertama, kata Hudzaifah ibnul Yaman, aku pernah sholat di belakang Nabi, rakaat pertama Al-Baqarah 286 ayat. Aku mengira Nabi akan ruku, ternyata Nabi melanjutkan dengan surah An-Nisa 176 ayat. Setelah itu aku berpikir Nabi akan ruku, ternyata Nabi menutupnya dengan surah Ali Imran 200 ayat sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum buka mushaf antum, maka itu masuk juz ke-6 satu rakaatnya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya sholat Nabi SAW. Tapi kita kan modelnya gimana? Mungkin gak kuat. Maka fattaqallahu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, tapi lakukan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Ya. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi SAW, tinggalkan. Tinggalkan. Siapa yang tidak meninggalkan, maka seolah-olah dia sok pintar. Ya, tinggalkan. Kalau Nabi katakan, tinggalkan. Ya, jangan kita memberikan, ya, atau meletakkan pendapat manusia di atasnya. Ya, baik. Mungkin kita lanjutkan setelah, ya, Isya. Ya, baru kita lanjutkan lagi setelah Isya atau azan Isya di sini. Taib. Berarti habis azan Isya lanjut lagi. Taib. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Taib. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Baik, kita lanjutkan sedikit, ya. Allah Tabaraka Ta'ala sampai mengulang di dalam Al-Quran 33 kali di 33 tempat untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya ini menjadi perhatian seorang mukmin, ya, bahwa mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukti dari kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam firman-Nya ketika Allah mengatakan may yuti'ir rasul faqad ata Allah, dalam surah An-Nisa di ayat ke-80, kata Allah tabaraka taala, siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Ya, lihat, siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Rasul, kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Maka Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala mengatakan, hadhi ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang membaiat dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sama saja dia telah berbaiat kepada Allah. Lihat. Maka mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, siapa yang menyelisihi Rasul, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Tabaraka Ta'ala, dan dia telah melepas baiatnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya seorang mukmin kalau telah sampai kepadanya apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaannya, maka dia pun menyebutkan sami'na wa ata'na. Ya. Maka jangan dilawan, ya. Taib. Kemudian kita lihat dalam sebuah kisah lagi, salah satu murid dari Al-Imam Syafi'i Al-Humaidi rahimallahu ta'ala.
kata beliau, kami pernah berada di sisi Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Maka datang seorang laki-laki bertanya tentang suatu masalah. Kayak kita hari ini, ya Syekh, ya Ustadz, bagaimana engkau memahami masalah ini? Ya, ada masalah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadza 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 wa kadza. Begini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki itu mengatakan, "Na'am, iya. Tapi kalau pendapatmu bagaimana wahai Imam Syafi'i?" Apa kata Imam Syafi'i? Merah wajah beliau langsung, dan beliau langsung mengatakan, "Apakah engkau sedang melihat aku berada di gereja? Atau engkau sedang melihat aku seperti di pasar sedang berjual beli? Karena aku mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau bertanya bagaimana pendapatku?" Lihat. Ini manhajnya, cara beragamanya imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ya. Maka tidak boleh seseorang yang mengangkat, ya. Kata Al-Imam An-Nashr Asy-Sya'di, beliau mengatakan, kalau saja dalam surah Al-Hujurat seseorang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala mengangkat intonasi suaranya di hadapan Nabi, itu bisa membatalkan amal-amalnya. Maka kata beliau, bagaimana seseorang mengangkat pendapat manusia di atas pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dari pendapat seluruh manusia. Ya. Maka kita berusaha untuk, ya, bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi kata Imam Malik, ya. Imam Malik bin Anas, ya, rahimallahu taala, guru dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin aradna an narudda ma ja'a bihi Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Allahu akbar. Kata Imam Malik, apakah setiap kali datang kepada kita orang yang pandai bicara, pandai berdebat, pandai beretorika, lalu kita hendak meninggalkan apa yang dibawa Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka lihat hari ini terkadang banyak orang pandai beretorika, pandai berbicara sebagaimana orang-orang munafik. Mereka pandai bersilat lidah, ya, untuk menyerang apa yang diserang adalah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak patut yang demikian. Ya. Maka kita melihat, wahai saudaraku, lihat bagaimana para sahabat dahulu begitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat dikisahkan, ya, salah satunya yakni Al-Imam Al-Baghawi rahimallahu taala, ya, memperlihatkan kisah dari Thauban, ya, salah satu mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah rona wajahnya berubah. Maka ketika Nabi SAW melihat yang demikian, Nabi bertanya, "Ada apa denganmu wahai Thauban?" Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak sakit ya Rasulullah. Juga tidak kenapa-kenapa ya Rasulullah. Tapi aku hanya sedang berpikir bahwa aku begitu mencintaimu dan aku khawatir sekali tidak melihatmu. Sementara aku ini siapa? Engkau itu Rasul, dan engkau itu pemimpin daripada Rasul dan Nabi, dan engkau berada di derajat yang tinggi di surga. Lalu apakah aku akan bertemumu nanti di akhirat?" Allahu Akbar. Lihat bagaimana orang yang mencintai Nabi SAW selalu ingin dekat bersama Nabi. Ya, maka Nabi SAW, ya, memberikan sebuah ucapan yang kata Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhum, tidak ada kenikmatan yang lebih besar setelah keislaman daripada kami mendengar hadis tersebut. Apa? Yakni kata Nabi SAW, yakni al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama yang ia cintai. Maka kata Anas bin Malik, kami mencintai Rasulullah, kami mencintai Abu Bakar dan Umar,
tapi kami tahu amal kami tidak sampai seperti mereka. Namun dengan hadis itu ada harapan bahwa kami akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dikumpulkan bersama Abu Bakar dan Umar. Allahu Akbar. Ya. Maka ini pun menjadi hadis ini ya menjadi motivasi untuk kita harus mencintai Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang salih. Ya, maka jangan sampai sebaliknya tadi, mencintai orang-orang kafir. Apa kita tidak takut dengan hadis ini? Karena para ulama menjelaskan mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya, siapa yang mencintai orang-orang kafir bisa jadi dia nanti dikumpulkan bersama orang-orang kafir. Maka jangan sampai kita melakukan yang demikian. Hendaknya kita betul-betul berusaha untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kita tutup ya kajian kita ya dengan hadis Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulul jannah." Ya, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Kecuali ada orang yang enggan. Qalu, berkata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa ya Rasulullah, kok ada orang yang enggan untuk masuk surga? Qal, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang menyelisihiku, maka sungguh dia telah enggan. Ya. Dan ingat wahai saudaraku, di dekat sini Pondok Kelapa lurus sedikit arah ke Pondok Kopi ada kuburan. Ya, mungkin salah satu di antara kita atau jangan-jangan banyak di antara kita, jangan-jangan sebentar lagi akan dikubur ke sana. Ya. Dan ketika itu ingat, suka tidak suka, lahang yang namanya 1x2 meter itu akan kita masuki, ya. Dan bukankah salah satu sunnahnya ketika kita masuki, maka Nabi mensyariatkan kita membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan di atas millahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai itu hanya sebuah ucapan, tapi dalam hidup kita ternyata kita suka bertentangan dengan millahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni dengan mengikuti millahnya, ya. Maka kita bersemangatlah mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan demikian maka kita termasuk orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, ya. Dan waktu qomat telah datang, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan kita hidayah taufiknya untuk menjalankan yakni mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.